Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, apakah saudara telah memahami bahwa surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang teragung yang ada di dalam Al-Quran? Dan surat Al-Fatihah itu juga disebut sebagai ibu dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca bagi setiap muslim yang melakukan sholat, dan menjadi tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Keagungan tertinggi daripada surat Al-Fatihah adalah apabila seseorang membaca surat Al-Fatihah, maka perhatian Allah akan tertuju kepadanya dengan menjawab setiap ayat, setiap kalimat yang dibaca yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Misalnya, apabila seseorang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka perhatian Allah akan tertuju kepadanya dengan mengatakan, hambaku telah memuji aku. Dan bagian lain dari ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah adalah apabila seseorang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyambut bacaan kita dengan berfirman, ini antara aku dan hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Saudaraku, karena tidaklah seseorang membaca surat Al-Fatihah kecuali disambut oleh Allah, maka pahamilah saudaraku bahwa sesungguhnya pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, Allah perhatiannya sedang tertuju kepada kita. Karena perhatian Allah sedang tertuju kepada kita, maka bacalah surat Al-Fatihah itu dengan etika, akhlak yang tertinggi yang kita miliki. Hadapkan jasad dan jiwa kita dengan suara yang terindah yang kita miliki pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya pada saat kita membacanya di dalam sholat yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan suatu etika yang akan membuat Allah memalingkan perhatiannya dengan kita, seperti halnya seorang imam melarang kita untuk melakukan gerakan sebanyak 3 kali di luar gerakan sholat. Karena apabila kita tidak beretika di hadapan Allah, atau kita lalai bahwa kita berada di hadapan Allah pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya pada saat kita melakukan sholat, maka Allah akan memalingkan perhatiannya kepada kita. Saudaraku, kuasailah Al-Fatihah. Yang pertama, kita harus mengerti bagian-bagian ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah itu artinya apa.
Dan setelah itu, maka kuasailah maksud dari setiap ayat-ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya, saudara pahami apa artinya. Lalu setelah itu, kuasai maknanya, bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kita sedang bersyukur kepada Allah. Lalu setelah kita menemukan maksud daripada rasa syukur itu, maka pada saat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka temukan rasa bahwa kita sedang bersyukur di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga misalnya, setelah kita memahami artinya, maka pahami maksud atau maknanya, lalu temukan rasa pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah kita sedang berada bersama Allah, yang Allah pun melarang para malaikat untuk masuk ke dalamnya, sehingga pada saat itu kita sedang berada dalam sebuah rahmat. Kita sebagai seorang hamba sedang berada bersama dengan Rabb-Nya dalam kondisi yang sangat dekat. Dan Allah pada saat itu berfirman bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah. Saudaraku, itulah bagian-bagian tertinggi dari surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah dikatakan sebagai surat yang teragung, atau juga disebut sebagai ibu dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran? Karena Allah telah menempatkan surat Al-Fatihah di tempat yang tinggi, maka kita pun sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, juga harus menemukan rasa bahwa kita juga menempatkan surat Al-Fatihah di tempat yang tinggi, bahkan di tempat yang tertinggi. Seperti halnya Allah memberikan kedudukan kepada surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya dengan rahmat yang tertinggi kepada kita semua. Saudaraku, itulah bagian pemahaman dari surat Al-Fatihah. Sempurnakanlah bacaan yang kita lakukan terhadap surat Al-Fatihah, khususnya di dalam sholat yang kita lakukan. Pastikan keagungan dari surat Al-Fatihah diberikan oleh Allah pada setiap sholat yang kita lakukan. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami, Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.